Pangkal Pinang itu dibentuk pada tanggal 17 September tahun 1757. Pada waktu itu Sultan Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan Ahmad Najamuddin I Adikusumo memerintahkan Tumenggung Abang Pahang di Tamenggala, kemudian memerintahkan para Depati, khususnya Depati Panji, untuk mendirikan pangkal-pangkal tempat kedudukan Demang dan Jenang yang bertugas untuk mengelola distribusi timah dari parit penambangan timah ke pangkal, kemudian dibawa ke Kesultanan Palembang Darussalam untuk dibawa ke Batavia. Nah, salah satu pangkal yang didirikan sebagai tempat kedudukan Demang itu adalah Pangkal Pinang. Kalau kita melihat pengertian pangkal ya di dalam bahasa Melayu Bangka, pangkal itu adalah tempat segala sesuatu aktivitas dimulai. Pangkal juga berarti pusat distrik ataupun pusat pemerintahan karena dia menjadi pusat tempat kedudukan Demang dan Jenang. Kemudian pangkal juga berarti pusat pelabuhan, dan yang terakhir pangkal itu berarti pusat pasar atau market towns. Nah, sedangkan Pinang itu adalah nama spesifik dari kota kita. Dalam bahasa Latin, Pinang itu disebut dengan Areca catechu, adalah salah satu tumbuhan multifungsi yang pada waktu itu menjadi komoditas ekspor penting ya dari Pulau Bangka. Gastronomi yang berkembang di Bangka itu kan di Pangkal Pinang itu disesuaikan dengan potensi ya local contents yang ada di Pangkal Pinang, khususnya yang berasal dari laut ya. Misalnya ada lempah kuning kan, kemudian ada olahan hasil laut, produk-produk olahan hasil laut seperti kemplang, kritek, kricu ya, ada otak-otak daun, ada enjan, ada bujan, ada empiang yang mungkin tidak dijumpai di daerah lain. Otak-otak dicita-citakan dari awal akan menjadi suatu kebanggaan dari Pangkal Pinang. Sebagai memenuhi permintaan pasar kuliner ya, dengan nuansa yang mungkin berbeda dengan yang lain, sedikit berbeda gitu kan. Yang mana di sini adalah spesial untuk menunya adalah menu khas Bangka, yaitu lempak kuning, yang memang kami sendiri bikin bumbu dan meracik bumbu itu dengan alat tumbuk, kalau orang Bangka bilang gitu kan, yaitu alat tradisional, nggak pakai yang alat-alat yang menggunakan listrik gitu kan. Nah, terkait dengan kriya Kagunan, memiliki nilai kearifan lokal, nilai sejarah yang tinggi ya. Kita mengenal tenun cual, kemudian kita mengenal kriya pewter. Nah, sekarang ini kriya pewter kemudian tenun cual itu berkembang dengan pesat sebagai kriya khas Kagunan dari Pangkal Pinang, dari Bangka Belitung. Kami punya kain-kain kuno yang peninggalan dari kakek buyut kami dulu adalah seorang Demang pada zaman masa penjajahan Belanda. Nah, sejak itulah kami mengangkat kain cual sampai sekarang, dari tahun 2000 sampai 2023. Alhamdulillah kami tetap eksis walaupun dalam kondisi COVID kemarin kami tetap survive.
ternyata Pangkal Pinang sangat kaya dengan aset budaya dan sangat erat kaitannya dengan industri timah. Dia mengakumulasikan beragam budaya yang masuk ke Pangkal Pinang, baik itu Cina, Melayu, kemudian dari Palembang sendiri, dari Sumatera Selatan, begitu, dan beragam etnis yang masuk, terutama karena ada pelabuhan perdagangan Muntok di saat itu, begitu. Nah, salah satu upaya kita untuk mengembangkan destinasi wisata sejarah itu adalah bagaimana kita mengembangkan produk-produk UMKM yang berbasis kepada warisan sejarah, warisan budaya. Bagaimana kita mengkreasikan ya, menjadikan heritage itu sebagai basis ya untuk UMKM berkembang ya, berkreasi ya, lebih kreatif lagi, melahirkan produk-produk unggulan yang laku di pasaran, dan produk UMKM itu menjadi lebih meningkat lagi ke depannya.